Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku Careless Suara. Dan hari ini aku akan bikin video May favorites alias barang-barang yang aku suka banget di bulan Mei. Jujur May favorites ini makin random lagi, jadi nggak cuman beauty doang, kayak beauty dikit malahan. And ya, kalau kamu tinggalan favorites sebulan sebelumnya, kamu bisa cek playlist di atas sini. And yeah, without further ado, let's get started. Okay, let's start with hal yang mungkin paling penting di masa pandemi ini, which is mask. Dan aku lagi suka banget sama mask Duck Bill-nya dari 5Care. If you know me, I love 5Care's masker yang for apply-nya juga. Tapi on days dimana misalnya kayak mau jalan sore gitu, atau mau ke tempat yang gimana ya, aku lagi merasa agak kepanasan banget atau gimana, kayak butuh sesuatu yang lebih breathable, I would use this one karena ini Duck Bill itu dia lebih, menurut aku lebih kayak apa ya, lebih nutup gitu dan nggak terlalu kasar di muka, jadi bahkan nggak kasar samsak sih. Kadang-kadang kan ada masker Duck Bill yang kayak terlalu jahitan ujungnya tuh kayak, tau gak sih, kayak plastik-plastik gitu loh, jadi kayak agak nusuk-nusuk. Nah itu enggak sama sekali. Banyak warnanya juga. Ini aku keluarin yang warna coklat, it's just like that, 3 lapis, dan dia udah 99% BFX. Not sponsored but I simply love this. Ada warna abu-abu, krem, ada warna putih, hitam, so you guys choose what you like. So that's that. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang sukanya pakai lip gloss, lebih cocok pakai yang 5Care yang bener-bener for play itu sih, karena dia lebih ada ruang gitu ya. Oke. And then the next one, another random thing yang aku suka adalah yogurt. So, aku dulu tuh sempat suka banget sih sebenarnya sama yogurtnya Biocool yang Greek yogurt, tapi sama itu kegedean. Tapi kalau misalnya kecil-kecil juga kayak agak jauh lebih banyak plastik yang kebuang, dan juga aku akan beli banyak, terus kayak jatuhnya lebih costly gitu lah. Nah akhirnya aku menemukan si Heavenly Blush, not everything's makeup Greek yogurt yang original. Ini tuh ada sih gulanya 7 gram ya, tapi I mean it's okay karena aku nggak yang kayak buat diet atau gimana gitu. I just need a good Greek yogurt. Ini thick kayak gini. Aku bakal keluarin ini karena aku akan ngasih tau kalian apa yang aku suka favorite selanjutnya. Nah kenapa aku favoritein ini, karena Greek yogurt itu tuh dia emang sifatnya tuh nggak terlalu yang acem gitu, dan setahu aku benefitnya lebih baik dibandingkan yogurt biasa. Kamu bisa lihat benefitnya di sini, akan aku taruh dari Greek yogurt, so good. Dan meskipun aku nggak minum dairy, tapi kalau sama yogurt I'm okay, jadi I just consume it karena perutku tuh agak rewel, dan kalau pakai yogurt tuh dia agak lebih aman. Another thing yang menjadi favorit aku beberapa bulan ini sebenarnya adalah makanan ini yang akan aku campurkan dengan si yogurtnya, which is Go Light granola. Nah ini aku beli 2 box, karena 3 box sebenarnya, tapi satu lagi udah aku buka karena ini di supermarket dekat rumahku udah habis. Yang rasa ini rasa dark chocolate hazelnut. I love dark chocolate and also hazelnut karena rasanya kayak Nutella. Ini nggak yang kayak Nutella gitu sih rasanya, tapi ada butiran-butiran hazelnutnya. Jadi pas kalau kalian dapet tuh kayak gede gitu hazelnutnya, dan itu enak banget. Dan banyak butiran dark chocolate-nya, dan granolanya juga enak, nggak keras. Karena kalau terlalu keras tuh aku nggak suka, karena suka kayak sakit gigi, dan apalagi kan aku juga pakai retainer dalam, jadi takut mental gitu ya. Jadi pakai ini tuh enak banget, dan dia tuh granolanya nggak ngegumpal jadi satu gitu loh. Jadi aku bukain yang udah aku buka ya. Ini random banget sih favorite bulan ini, kata nggak sih? Saya dong, fokus dong. Nah kayak gitu. Terus ya ini kayak dark chocolate sama hazelnutnya udah kemakan sih, tapi intinya bentuknya kayak gini. Dan biasanya aku campur aja sama si Greek yogurt ya. Nanti nanti sekarang punya yummy snack pakai chia seed lebih enak lagi. Alasan kenapa aku tuh stok granola di rumah adalah karena aku suka banget makanan manis-manis. Tapi kan kalau misalnya aku nggak kontrol, aku bisa makan makanan kue lebaran terus kan, yang mana lama-lama aku jadi jerawatan pastinya, dan pasti akan bloated juga karena isi banyak mentega, gula, dan tepung. Very bad kalau kebanyakan. Jadi ya udah nyetok ini deh, karena rasanya kayak makan cookies gitu loh, kayak cookies dihancurin kan, tapi dia high in fiber, dan dia juga 100% natural, dan dia juga gulanya ada sih 7 gram juga. Nggak begitu banyak karena dia takaran sajinya 50 gram, jadi masih oke lah menurut aku. Pokoknya menurut aku ini bagus, dan ini ada ingredientsnya tuh, isinya ada whole grain rolled oats, dark chocolate, hazelnut, honey, jadi manisnya dari honey-nya, vegetable oil, sama ada palm sugar si manisnya. That's the ingredients. Jadi kayak nggak ada yang macam-macamnya, udah halal juga, and I really like this. Aku bisa bilang ini enak karena aku udah nyobain
lumayan banyak granola. Karena kakakku tuh sih yang cowok, dia tuh suka banget beli granola macem-macem, segala macam tuh dulu suka banget beli. Dan akhirnya aku sering ikutan nyobain kan, dan ada juga yang rasanya tengik lah, ada yang rasanya gini, ada yang terlalu keras, ada yang terlalu biskuiti, ada yang gimana. Dan menurut aku ini pas banget for my liking ya. Tiap orang beda-beda sih, tapi ya, it's good for me. Kalau kamu suka coklat-coklatan, you might like this one tuh. Another thing yang aku suka banget adalah akhir ini si parfum Toast ini. Ini waktu itu aku dikirimin sama tim CNF, so you can get it at CNF yang asli. Ini parfumnya menurut aku enak banget buat kayak daily gitu. Jadi dia nggak terlalu heavy. Gabungan antara fruity dan juga floral. Jadi makanya wanginya tuh emang cewek banget, tapi nggak yang terlalu deep gitu. Jadi masih cewek anak muda lah. Yang pakai ini tuh rasanya kayak gitu ya, kayak seger-seger manis gitu. Aku bacain dulu ya. Dia ada cedar wood kan maksudnya, aroma floral, serta pink grapefruit, pink peppercorns, dan lychee yang segar. Jadi makanya wanginya tuh kayak apa ya, kayak wangi tapi juga at the same time wanginya tuh ada kayak depth sedikit, tapi lebih ke fun and cheerful girl gitu sih. Tapi nggak yang kayak anak-anak gitu loh, paham gak sih? Jadi kalian kalau misalnya ada kesempatan buat nyium testernya, cobain deh. It's so good, bener. Selanjutnya aku juga suka banget sama si ini. Ini kayak sebenarnya udah pernah aku masukin ke favorite zaman dulu mungkin ya. Ini adalah si almond hand cream dari L'Occitane. Ini emang legendary sih menurut aku. Si almond hand cream ini gak bisa digantikan dengan apapun. Aku tetap masih suka banget pakai krim-krim yang kayak krim QV cream buat di rumah. Tapi kan kalau saya pergi-pergi gitu, aku butuh bawa sesuatu yang lebih kecil aja gitu kan. Jadi aku bawa si hand cream ini dan lebih cepat nyerap. Nah, si hand cream ini buat kalau misalnya habis pakai sanitizer, dia langsung kayak bam, lembab gitu. Lembabnya lama, bukan kayak hand cream yang kayak lotion gitu. Jadi lotion sih maksud aku, cuman kayak dia kata gak sih? Jadi bener lembab gitu. Pasti kalau kamu pernah cobain, kamu tahu. It's a little bit pricey for a hand cream, tapi menurut aku ini emang beda ya. Jadi it's so good. Dan wanginya enak banget, wangi banget gitu. Tapi nggak yang terlalu over the top gitu sih. Jadi wanginya cukup lah ya. The next thing yang aku suka adalah makeup. Ini Wicked Gloss yang Lip and Free Gloss. Ini yang dan ini yang lagi aku pakai sekarang. Dia tuh super pigmented for a lip gloss. Kayak gitu warnanya, makanya aku suka banget. Aku pakai ini doang. Hari ini nggak pakai lip cream atau lipstick di bawahnya. Kemasannya juga cantik, it's very sleek, dan ini kayak agak-agak berasa gimana ya, matte velvety gitu, tapi nggak velvet sih, lebih ke doff gitulah ya. Sangat berasa mahal. So I really like this, dan ini local product FYI. So the last makeup product of this month yang aku lagi kayak suka banget nih, kayak gue pakai terus. Karena jujur bulan Mei ini aku nggak begitu banyak makeupan ya, karena bulan Mei itu kan kita tanggal 13 kemarin itu kita lebaran gak sih. Nah setelah lebaran itu aku 2 minggu kayak off gitu, bikin konten, jadi I don't do makeup. Dan seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya itu aku pakai makeup yang udah ada aja, jadi aku nggak begitu explore. Makanya aku sadar nih, aku pakainya ini lagi. Yang hal baru yang belum pernah aku bahas adalah si Calypso Magic Concealer ini. Ini concealer dari Jepang, bisa beli Sociola. Jadi 3 warna. Aku pribadi pakai yang tutupnya orange ini untuk bawah mata, karena dia peachy gitu. Jadi bagus banget buat bawah mataku, dia bener nutup. Dan aku punya juga yang warna pink ini untuk nutupin kayak bekas-bekas jerawat di pipi, karena lebih terang. Oke. Dia punya satu lagi yang warna kuning, itu bisa buat brightening. Ini tuh kelebihannya adalah dia tuh tipe concealer yang super duper high coverage, tapi kalian coba butuh dikit gitu. Jadi tuh mungkin yang agak tricky adalah untuk memilih shade yang cocok buat kamu ya. Karena warnanya kalau misalnya lihat gini aja tuh kayak yang satu kayak agak cool, yang satu agak warm gitu. Kalau menurut aku sih kalau yang sawo matang bisa cobain yang tutup orange sih, tapi kalau misalnya yang lebih ke putih banget, bisa cobain yang tutup pink ini. Oke, so selanjutnya another thing that I love this month. Nah, sebenarnya ini udah aku punya dari beberapa tahun lalu, tapi kayak baru jatuh cinta lagi tahu bulan ini adalah si buku L'Art de Simplicité. Kalau kalian lihat udah jelek banget, karena memang aku tuh waktu itu bacanya kayak tahun pertama aku baca segini doang, habis aku lupa, habis aku baca lagi, habis itu sekarang belum kelar tapi tinggal dikit banget lagi. Tapi aku mau ceritain bahwa ini buku ngebantu banget, karena aku tuh jujur kemarin pas bulan Mei itu, bulan Mei awal dan April akhir lah, aku sempet kayak ngerasa apa ya, agak-agak bingung gitu, kayak maksudnya antara jenuh
atau gue butuh refreshing atau gimana, itu jenuh sih ya intinya. Pokoknya kayak butuh sesuatu guide lah gitu, karena aku kan lumayan monoton ya, kayak tiap hari udah bikin YouTube, bikin video, bikin apa, bikin foto. Kayak butuh sesuatu nih buat kayak nge-reorganize hidup aku. Pasti kita tuh butuh sesuatu to improve, dan improvement itu tuh menurut aku nggak mesti hal yang major terus. Kayak kalian bisa banget dari hal-hal kecil, kayak habit-habit kecil baru, sesimpel bersih-bersih, olahraga, atau baca buku gitu. Itu tuh bakal kayak naikin value kamu dan kayak bikin kamu ngerasa ada accomplishment baru. Karena kan kalau misalnya dulu misalnya sambil kuliah, kayak agak lumayan jelas gitu loh, kayak oke, gue ujian, terus oh ini nilainya, terus misalnya kayak ada tugas, oh ini nilainya, kayak ada constant new goal gitu kan. Sedangkan kalau sekarang ya udah kayak kadang kita bisa kayak terlena gitu loh, kayak dengan kayak ya udah ini rutin gue kayak gini, kayak padahal kayak there's so much thing to improve, there's so much room for improvements gitu. Jadi menurut aku buku ini ngebantu banget buat nge-guide aku dalam hal itu. Dan ini tuh bener-bener hal kecil, dia tuh ada dari space, dibahas juga soal physical. Aku yang malas olahraga, pas habis baca buku ini, pas bab itu kayak benar juga ya, karena dia ngebawa kita tuh jadi kayak ke alam bawah sadar kita, kayak ngasih tahu kita kayak kenapa sih harus gini, kenapa harus gitu, kenapa sesuatu yang tertata dan rapi dan apa tuh lebih baik, kayak gitu-gitu sih. Kayak dia sebenarnya intinya tuh lebih ke minimalism, karena kan dia how to live more with less. Jadi dari sini juga aku belajar banget bahwa kayak banyak sekali hal-hal yang eksesif yang selama ini aku lakukan yang mungkin gak mindful gitu loh pas aku belinya atau pas aku lakuinnya. Jadi kayak ngebantu supaya lebih mindful dalam mengambil keputusan dalam aspek apapun itu. Kemarin banget kayak beberapa hari lalu tuh sempat kayak agak lagi merasa negatif aja gitu pemikirannya, lagi negatif vibe gitu, dan pas banget aku dapat bab yang judulnya Mind. Jadi dia ngajarin gimana sih caranya ngetrain kepala kita untuk being positive, dan kayak apa sih hal-hal yang bikin kita selama ini tuh kayak jadi negatif itu. So good menurut aku, kayak everyone needs to read this, karena ini bakal bikin kayak hidup kamu jadi lebih baik in a way gitu loh, kayak at least kamu hidup menjalaninya lebih happy gitu. Dan itu dia favorites aku bulan ini. I know it's not much, tapi I hope you guys enjoy it anyways, and yeah, I will see you guys soon on my next video, and have a great day. Bye. Annyeong.